Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, kita bertemu lagi pada hari ini di Kids Venture. Sekarang kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama pada hari ini. Sekarang, kami mau memuji nama Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya pada nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia yang menopang kita pada waktu kita jauh. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, sumber kekuatan kita. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan kita. Mari katakan Allah sumber kuasa. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Yesus, Sang Domba Allah, telah menghapuskan dosa kita. Mulialah namanya. Jesus, you are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my
rising again, I bless your name. You're my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You're my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari kita pujikan lagi. Jesus, you are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, when I am Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mulai cerita kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tenangkan hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus hanya kepada Tuhan. Dan tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 3. Yohanes, anak Zakaria, dan ibu Elisabet tinggal di padang gurun. Allah mengutus Yohanes untuk berkhotbah kepada orang-orang Yahudi dan memberitahu mereka untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus. Sementara itu, Yesus sedang berada di Nazaret. Ia sedang mempersiapkan diri untuk memulai pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Yohanes pergi dari satu tempat ke tempat yang lain di sepanjang sungai Yordan. Yohanes memberitahu orang-orang bahwa mereka adalah orang-orang berdosa dan memerlukan juru selamat. Yohanes menyerukan agar mereka bertobat, yakni apa itu bertobat? Bertobat adalah menyesal, membenci, dan berpaling dari dosa mereka. Ketika Yohanes berkhotbah, banyak orang datang untuk mendengarkan dia. Yohanes digambarkan sebagai seorang yang berjubah bulu unta, yang berbicara seperti nabi-nabi zaman dahulu dan yang kata-katanya dapat menyentuh hati mereka. Bersiaplah,
bagi kedatangan Sang Juru Selamat, kata Yohanes dengan berani. Tunjukkanlah melalui hidup kalian bahwa kalian menyesali dosa-dosa kalian dan berpaling darinya. Wah, banyak orang yang mendengar hal itu, menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Apa yang harus kami lakukan? Tanya mereka. Yohanes menyuruh mereka bersiap-siap menyambut Sang Juru Selamat dengan terlebih dahulu mempersiapkan hati mereka. Banyak di antara kalian yang egois dan tidak mau menolong orang lain, katanya. Jika kalian memiliki banyak makanan, bagikanlah kepada orang yang lapar. Jika kalian memiliki pakaian lebih, berikanlah itu kepada orang yang memerlukannya. Bahkan beberapa pemungut cukai ikut bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk menunjukkan bahwa kami sudah bertobat? Kata Yohanes kepada mereka, berbuatlah jujur. Tagilah jumlah uang yang benar dari orang yang datang untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Janganlah meminta mereka untuk membayar lebih banyak dan kemudian menyimpan sebagian uang itu untuk dirimu sendiri. Yohanes pun tidak takut mengatakan kepada para prajurit yang perkasa untuk apa yang harus mereka lakukan jika mereka benar-benar telah bertobat. Janganlah berbuat jahat kepada orang-orang dan berhentilah berbohong, kata Yohanes. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Adik-adik, banyak orang yang mendengarkan Yohanes kini siap untuk mengalami perubahan dalam hati mereka. Mereka mengikuti Yohanes turun ke sungai Yordan dan dibaptis olehnya. Siapakah orang ini? Mereka bertanya-tanya. Mungkinkah dia adalah Kristus yang kita nanti-nantikan? Ataukah Nabi Elia yang hidup kembali? Quiz time. Siapakah Yohanes? Kristus, Nabi Elia, pembuka jalan bagi juru selamat, atau Musa? Benar, pembuka jalan bagi juru selamat. Aku bukanlah Kristus, kata Yohanes, dan aku juga bukan Elia, tetapi aku telah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia akan datang setelah aku, dan dia juga lebih berkuasa dari aku, sehingga menjadi hambanya pun aku tidak layak. Keesokan harinya, ketika Yohanes sedang berada di sungai Yordan, Yesus sendiri datang kepadanya untuk dibaptis. Ketika itu Yohanes mengenali siapa dia. Lihat, Yohanes berteriak, supaya semua orang dapat mendengar. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betapa terkejutnya orang banyak itu ketika mengetahui Yesus berada di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang dia. Tadinya mereka mengira bahwa Mesias adalah seorang raja yang akan mendirikan kerajaan di dunia ini dan yang akan membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Sebagian dari mereka mungkin berpikir, Yesus tidak tampak seperti seorang raja atau juru selamat. Dia tidak memiliki tahta kerajaan ataupun bala tentara yang kuat. Tetapi banyak orang akhirnya menyadari bahwa Yesuslah sang juru selamat yang dijanjikan. Dia sekaligus adalah raja yang memerintah atas suatu kerajaan yang mencakup seluruh bumi. Kerajaannya kekal untuk selamanya. Kerajaannya disebut kerajaan Allah
dan warga kerajaannya adalah mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Percaya bahwa Yesus, anak domba Allah, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, sekarang adik-adik, mari kita mengingat apa artinya bertobat dari dosa kita. Ya, bertobat artinya menyesali dosa kita. Tetapi tidak hanya sekedar mengatakan aku menyesal. Tapi kita harus benar-benar membenci dosa. Sehingga kita berhenti melakukannya. Dengarkanlah baik-baik ya adik-adik. Ketika Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, Dia juga memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Allah menyuruh kita untuk bertobat, untuk menyesali, membenci, dan meninggalkan dosa kita. Dan Allah juga memberi kita kekuatan untuk bertobat. Kita tidak dapat bertobat jika Roh Kudus tidak mengubah hati kita terlebih dahulu. Adik-adik, mari kita meminta Allah menolong kita menyesali, membenci, dan berpaling dari dosa kita. Karena dosa tidak memperkenankan hati Allah. Memory verse. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Kolose 1 ayat 14. Mari kita bacakan bersama-sama sebanyak 3 kali. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita memiliki Allah yang menebus kita. Siapa Dia? Dia adalah Tuhan Yesus yang telah membayar harga untuk dosa-dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia yang menerima penghukuman kita supaya kita dapat dibebaskan dari hukuman. Kabar baiknya adalah tangan kasih Tuhan Yesus, anak domba Allah, masih terbuka lebar untuk menyambut siapa yang dipanggil oleh Allah untuk percaya kepadanya. Apakah kalian sudah percaya? Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Kita bersyukur hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang telah mati untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mempunyai Tuhan yang mengasihi kami. Kami mempunyai Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang sudah menebus kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami boleh mempunyai juru selamat yang mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Got questions? Kak, mengapa Yohanes memanggil Yesus anak domba Allah? Ya, mungkin kalian masih ingat bahwa di dalam Perjanjian Lama,
sebelum Tuhan Yesus datang, Allah menyuruh umatnya untuk mengorbankan seekor anak domba yang tidak bercacat celah sebagai korban penghapusan dosa. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa suatu hari Allah akan mengutus Sang Juru Selamat untuk mati bagi dosa kita. Ketika Yohanes memanggil Yesus anak domba Allah, ia ingin mengatakan bahwa Yesuslah yang diutus Allah untuk menjadi korban penghapus dosa umatnya. Song of the month. Yay! Ajaiblah kuasa dalam darahnya, ajaiblah kuasa dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ajaiblah kuasa dalam darahnya, ajaiblah kuasa dalam darahnya. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa, kami basuh oleh darah kudus. Ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.